Shalom saudara-saudara yang dikasihi Yesus. Kembali lagi bersama kami di obrolan santai bersama muda-mudi HKBP Resort Tanjung Morawa. Nah, di sebelah aku ini udah ada narasumber yang keren banget dan masih muda. Dia merupakan Duta Muda Pendidikan Sumatera Utara. Ini dia Riana Oktari Haritonang. Halo Riana. Halo, shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, baik nih Jessica. Jessica apa kabar? Baik juga. Oke, sebelum memulai topik, boleh dong kita kenalan dulu. Boleh banget nih. Oke semuanya, salam kenal, aku Riana Oktari Haritonang. Aku merupakan salah satu jemaat di HKBP Resort Tanjung Morawa. Saat ini aku menjabat sebagai Duta Muda Pendidikan Putri Sumatera Utara. Saat ini aku duduk di bangku kelas 2 SMA. Wah, keren banget dong, masih muda sudah menjadi duta di Sumatera Utara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Oke, sekarang boleh dong diceritain perjalanannya sampai gelar Duta Muda ini. Boleh banget. Jadi ini dimulai waktu aku lulus dari bangku SMP. Aku ngerasa kok Riana gini-gini aja ya, kayak nggak ada perkembangan nih. Ditambah lagi teman-teman aku pada ikut lomba sana sini, menang lomba sana sini, ngeposting di sosial media tentang kegiatan-kegiatan sosial yang dia lakuin gitu kan. Di situ aku memutuskan untuk ikut nyari lomba-lomba apa yang bisa aku ikutin. Waktu itu masih pandemi dan aku memutuskan pertama kali mengikuti lomba online. Tapi mungkin belum rezekinya, selama 1 tahun itu aku nyoba berbagai lomba, tapi memang belum ada yang menang, belum ada yang berhasil. Nah, dari lomba-lomba itu aku nemuin suatu bakat atau passion, dimana aku ngerasa aku interest untuk speak in public gitu ya kan Jess. Jadi aku kayak ngerasa suka dengan kegiatan-kegiatan yang berbau berbicara di depan umum. Puji Tuhan banget, dengan usaha yang cukup ya, di awal tahun 2022 dibuka dengan prestasi. Nah ini sebenarnya butuh proses panjang karena aku harus nyiapin diri dulu nih, karena menjadi seorang duta itu kan bukan cuman pertandingan sesaat aja nih. Nanti aku harus mendedikasikan waktu aku, juga tenaga aku di sini di duta ini. Jadi aku mendedikasikan diri bahwasannya nanti aku akan mengabdi di duta ini. Dan puji Tuhan mendapatkan gelar di Duta Muda Pendidikan Sumatera Utara. Nah, dari yang aku tangkap tadi, berarti Riana dimulai dari menentukan bakat dan talenta nih kan? Benar-benar. Tapi permasalahan yang sering terjadi di anak-anak usia seperti kita ini, banyak nih yang belum tahu apa itu bakatnya dan susah buat nentuin minatnya gitu kan. Gimana nih tanggapan Riana tentang permasalahan ini? Menurut aku wajar banget, apalagi anak-anak seusia kita susah nentuin bakatnya, ngerasa dirinya gak punya kelebihan karena mereka salah tafsir tentang talenta itu sendiri. Aku percaya banget setiap manusia dikasih Tuhan kelebihan dan kekurangan sesuai porsinya masing-masing. Jadi salah banget kalau ada yang bilang dia itu dilahirkan gak punya bakat atau bahkan gak punya kelebihan gitu kan. Kenapa ini sering terjadi? Karena anak-anak seusia kita ini masih susah buat memahami sesuatu gitu. Jadi masih labil buat memahami dirinya sendiri gitu. Bahkan sulit untuk memahami kemauan dari dirinya sendiri. Nah, memahami kemauan diri ini nih yang paling sulit sebenarnya, karena kita nggak tahu apa hal yang akan kita lakuin ke depan gitu kan. Nah, bener banget nih Ri. Menurut kamu, apa sih yang membuat anak-anak muda harus banget kenal sama dirinya sendiri? Yang pertama menurut aku karena mengenal diri sendiri itu berpengaruh sama rasa kepercayaan diri ya. Simpelnya aja, gimana kita mau percaya sama sesuatu yang belum kita kenali gitu kan. Ini sih yang menjadi alasan kenapa banyak anak-anak muda sekarang yang sulit untuk punya rasa kepercayaan diri. Yang kedua itu ketika kita belum kenal sama diri kita, ini berpengaruh nih sama kesulitan kita untuk memilih jenjang karir, jenjang pendidikan. Apalagi anak-anak seusia kita masih banyak yang ngalamin asal milih jurusan karena nggak tahu minat dan bakatnya di mana gitu Jess. Dan yang ketiga adalah itu adalah sulit mengambil
kesempatan yang sudah di depan mata. Kenapa? Karena kurangnya rasa percaya diri tadi itu. Kita ngerasa takut gagal, padahal sebenarnya belum dicoba. Dan ketika kita nggak nyoba hal itu, ya berarti kita nggak akan bisa. Bener kan? Nah, yang keempat itu adalah hidup ini adalah persaingan ya menurut aku. Kita sebagai generasi muda, persaingan kita bukan hanya dengan orang-orang di sekitar kita, bahkan kita adalah generasi yang harus dipersiapkan untuk masa depan bersaing dengan seluruh anak-anak yang ada di Indonesia, khususnya di bidang jenjang karir dan pendidikan. Apapun yang bisa diunggulkan dari diri kita, itulah yang menjadi nilai lebih kita. Makanya kita harus tahu apa keunggulan dari diri kita. Gitu, Jess. Oke, Ri. Tadi kan kita udah bahas nih soal tentang pengenalan diri yang ternyata berpengaruh dengan masa depan. Nah, aku sering denger nih omongan orang, kalau kamu bertalenta udah pasti sukses lah. Riana setuju gak sih dengan tanggapan itu? Itu menurut aku ya nggak sepenuhnya salah gitu ya. Aku setuju tapi 50-50. Karena menurut aku ada yang lebih penting dari sekedar bertalenta, ada yang lebih penting dari sekedar berbakat, yaitu adalah kerja keras. Menurut aku, kamu bertalenta, kamu berbakat tanpa usaha, tanpa kerja keras itu sebenarnya sia-sia. Aku pernah dengar suatu quotes yang bilang kalau hard work beats talent, but talent doesn't hard work. Kerja keras mengalahkan talenta saat talenta tidak bekerja dengan keras. Jadi menurut aku segala sesuatu yang Tuhan titipkan ke kita itu tugas kita sebagai manusia adalah merawat, mengembangkan dan memanfaatkannya bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Banyak kok tokoh-tokoh hebat, tokoh-tokoh sukses di luar sana yang mungkin mereka udah berbakat dari mereka kecil, dari usia mereka masih dini gitu kan. Tapi tanpa kita sadari, sampai mereka sesukses ini pun mereka nggak luput dari yang namanya kerja keras, dari yang namanya latihan itu sendiri. Jadi menurut aku talenta dan kerja keras adalah dua hal yang harus berjalan beriringan gitu, Jess. Oh, di awal tadi kamu sempat singgung kan tentang mengikuti lomba tapi sering gagal gitu. Kok bisa sih tetap konsisten dan semangat untuk berkompetisi? Yang pertama itu aku nggak selamanya ngerasa kayak konsisten gitu aja terus-terusan semangat gitu. Pasti ada lah masa dimana aku ngerasa kayaknya udah nyerah aja gitu kan. Tapi yang buat aku semangat lagi adalah nggak bisa nih, saat aku udah sadar apa passion aku, apa kelebihan aku, tapi nggak aku manfaatkan, salah dong. Padahal aku tahu itu bisa bermanfaat buat diri aku sendiri dan buat orang-orang sekitar aku. Yang kedua adalah menurut aku hal paling menyenangkan dari sebuah kompetisi itu bukan menangnya, tapi bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari kekalahan itu. Aku percaya banget kalau aku sendiri itu bertanding atau berkompetisi bukan untuk sebuah kemenangan, tapi melihat adanya campur tangan Tuhan di dalam kompetisi aku itu. Meskipun aku gagal, aku percaya kalau nanti di depan ada keberhasilan yang Tuhan udah persiapkan untuk aku. Gitu, Jess. Oh iya, lewat kegagalan yang aku alamin, aku berharap suatu saat nanti gitu ya. Ini memang belum seberapa dari kisah aku dimana aku masih usia belasan, masih panjang banget prosesnya nanti gitu ya kan, bener, apalagi kita masih usia belasan. Tapi aku berharap suatu saat bagian dari cerita aku ini bisa menginspirasi orang lain, bisa aku ceritakan ke orang lain bahwasanya di setiap usaha itu pasti ada kegagalan. Tapi yang paling penting gimana kita percaya bahwasanya rencana kita itu gagal, tapi rencana Tuhan jauh lebih luar biasa, sudah dipersiapkan Tuhan sedemikian rupa untuk kita nantinya di masa yang akan datang gitu, guys. Nah, yang terakhir nih, Rim. Apa sih, Rim, tips Riana untuk teman-teman agar lebih percaya diri atau untuk mengenali dan mengembangkan talentanya? Yang pertama menurut aku adalah membangun mindset bahwa setiap orang punya nilai lebih dan kurangnya masing-masing gitu ya. Jadi jangan sampai ada kata insecure dan ngerasa kalau dirinya itu nggak punya kelebihan gitu. Yang kedua adalah bangun fondasi yang kuat gitu. Jadi
mulai belajar dari hal-hal kecil. Jangan takut untuk memulai sesuatu. Biasanya rasa insecure itu ngebuat kita nggak bisa buat memulai hal baru, belajar hal baru. Karena kita udah berpikiran sebelum mulai kita udah gagal gitu. Padahal sebenarnya enggak. Kalau kita nggak coba, kita nggak bakalan bisa buat nguasain hal tersebut. Yang ketiga menurut aku step by step aja sih. Nggak perlu kita mau menguasai semua hal satu persatu aja dulu, pelan-pelan, jangan sekaligus gitu. Karena takutnya kita itu karena terlalu berambisi untuk jadi multi talent nih. Yang paling sering aku juga pernah berambisi buat jadi cewek yang multi talent gitu kan. Jadi kesannya kita itu semua hal mau dikuasain gitu. Pelan-pelan aja satu persatu sampai nanti kalian udah bisa mendalami satu bidang, baru kalian pindah ke bidang berikutnya. Oke Rina, thank you banget ya buat obrolan kita hari ini. Semoga obrolan kita hari ini bisa bermanfaat untuk muda-mudi yang mendengarkan obrolan santai kita hari ini. Amin, amin. Oh ya, buat temen-temen juga boleh dong buat nge-like dan nge-subscribe akun YouTube kita di bawah ini. See you, terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Bye-bye. Bye.